indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, pelangi di taman. Oh Yesusku. Teman-teman, aku mau curhat nih. Sebenarnya aku lagi kesel loh. Tapi gimana lagi ya? Itu kan tugas dari Bu Ana. Nanti kalau enggak aku dimarahi. Terpaksa deh. Lita, kamu kenapa? Kok marah-marah? Ada apa? Itu loh Dan. Kita kan disuruh ngumpulin barang-barang untuk disumbangkan ke panti asuhan. Tapi kan kamu tahu sendiri, aku kan anak kaya. Semua barang-barangku kan mahal-mahal. Papa mamaku selalu memberikan aku itu dari luar negeri. Iya kan? Oh itu. Kamu lupa ya Lita ya. Waktu biak kemarin hari Minggu, kamu lupa kah pesan Kak Ernest untuk kita? Sebagai anak Yesus, kita kan harus melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Waktu itu Kak Ernest cerita tentang ahli Taurat dan orang Farisi yang suka pamer kebaikan, yang selalu ingin dipuji. Apakah kamu mau seperti orang Farisi dan ahli Taurat, Lita? Tidak sih Dani. Aduh, aku berarti sudah berdosa ya. Aku salah ya. Aku harus minta maaf Dani. Aku berjanji akan menjadi anak yang tulus dan memberi dengan ikhlas dan tulus hati. Terima kasih ya Dani sudah mengingatkanku. Iya Lita, itu namanya kita adalah anak Tuhan Yesus. Halo teman-teman, sebelum memulai biak, mari kita berdoa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami hari ini. Kali ini kami akan mengikuti biak online. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mendengarkan sabdamu dan mengerti sabdamu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya
dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, setelah kita membaca kitab suci bersama, sekarang kita bahas sedikit ya tentang sabda Tuhan pada kali ini. Santo Markus menyampaikan sabda Tuhan kali ini tentang apa? Tentang peringatan Yesus kepada kita. Yesus berpesan supaya kita selalu berhati-hati terhadap mental Farisi. Apa adik-adik mental Farisi? Ini disebutkan ya adik-adik di ayat 38 sampai ayat 40. Bagaimana sih orang Farisi? Suka dipuji, suka dipandang, kemudian suka mencari penghormatan. Bahkan di ayat 40 disebutkan mereka menelan rumah janda-janda, tapi mereka mengelabui itu dengan mengucapkan doa yang baik-baik. Karena mental Farisi adalah mental yang tidak tulus, mempunyai maksud tertentu, mempunyai maksud jahat. Nah, Tuhan Yesus kali ini mengingatkan kita. Lalu Tuhan Yesus ingin kita bagaimana adik-adik? Yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah kita selalu sikap, berbicara maupun berbuat dalam hidup kita sehari-hari itu dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, hati yang tanpa pamrih, tidak mengharapkan apapun, dan tidak mempunyai maksud jahat. Contohnya apa adik-adik? Kalau dalam hidup kita sehari-hari, yuk siapa yang bisa memberi contoh? Nah gini, kakak ingat kalau kalian di sekolah, kalian kan suka berbagi kue ya dengan teman, atau berbagi permen, atau meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa. Itu harus kalian lakukan dengan hati yang tulus. Artinya apa? Kalian tidak mengharapkan balasan apapun, balasan apapun. Ya, kalian tidak mengharapkan itu namanya tulus. Juga ada contoh lagi kalau kalian bersama teman-teman itu bermain ya. Apa sikap tulus yang bisa kalian tunjukkan dalam bermain bersama? Ya, kalian harus selalu mau mengalah, ya. Tidak boleh berebut, apalagi bertengkar dalam bermain. Tuhan Yesus selalu ingin kalian menjadi anak-anak yang tulus ikhlas. Lalu Tuhan Yesus juga berpesan pada ayat 41 dengan 40 sampai dengan 44 maksud kakak ya. Di situ disampaikan cerita tentang orang yang memberi derma. Ada orang kaya yang memberi banyak, kemudian ada janda miskin yang hanya memberi 2 peser atau 1 duit. Tapi 2 peser itu adik-adik itu adalah hasil dari seluruh nafkahnya dia persembahkan kepada Tuhan. Sedangkan orang kaya itu memberikan banyak, tapi penghasilannya sebetulnya lebih banyak lagi dari yang dia berikan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, ketulusan itu tidak dinilai oleh Tuhan dari seberapa banyak kita memberi, seberapa besar kita memberi, seberapa bagus kita memberi. Tapi Tuhan melihat niat hati kita. Tuhan, Bapa kita yang baik hati, di tempat yang tersembunyi, tahu niat hati kita bagaimana.
dalam memberikan apapun kepada sesama ya. Lalu adik-adik, dalam keseharian hidup kalian bersama orang tua, kalian juga harus menunjukkan sikap yang baik. Contohnya bagaimana? Yuk, kalian pasti sudah pernah melakukan setiap hari. Ya, saat kalian membantu orang tua, misalnya merapikan tempat tidur, merapikan mainan, merapikan meja belajar, kemudian membuang sampah, menyapu lantai, kalian melakukannya dengan tulus, gimana? Tanpa disuruh. Nah, itu adalah sikap yang tulus. Jadi benar-benar keluar dari niat hati kalian untuk membantu orang tua. Baik, sekarang kalian sudah lebih paham ya yang dimaksud Tuhan dengan memberi dengan ketulusan hati, bersikap ikhlas. Baik adik-adik, supaya kalian bisa melakukannya kalian. Nah adik-adik, dari yang kakak sampaikan tadi, kali ini ada yang istimewa untuk kalian. Yuk, siapa yang tahu? Ya, hari ini ada pesan khusus dari Tuhan Yesus untuk kalian. Lewat siapa adik-adik? Lewat Romo kita, Romo Sony. Kalian sudah kenal Romo Sony kan? Kalau ikut misa hari Minggu online pasti sudah kenal Romo Sony. Tapi wajahnya ya ketemunya belum. Ya, Romo Sony hari ini mendapat WA dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang Romo Sony harus menyampaikan WA itu kepada adik-adik semua, anak-anak ya Yopem yang hebat-hebat. Baik, kalian pasti sudah tidak sabar ya. Oke, Romo, bagaimana pesan Yesus tadi? Halo, selamat bertemu lagi adik-adik yang terkasih. Apa kabar? Semoga kalian sehat, senantiasa gembira, dan selalu menjadi sahabat-sahabat Yesus. Tadi kalian sudah mendengar kakak menjelaskan bagaimana hal-hal yang harus dibuat, hal-hal yang harus kalian lakukan di rumah. Dan Yesus juga memberi pesan secara khusus untuk kalian. Pesan Yesus itu ada dua. Yang pertama, jujur. Yang kedua, jangan sombong. Jujur itu berarti mengatakan yang benar dari hati. Dan yang kedua, jangan sombong, karena Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Jadi adik-adik, kalau di dalam rumah, di gereja, di sekolah, kalian harus menjadi adik-adik, anak-anak yang jujur. Dan yang kedua, jangan sombong, supaya kalian dicintai oleh Tuhan, oleh sesama, oleh saudara, oleh orang tua. Di mana saja kalian berada, jadilah anak Tuhan, jadilah sahabat Yesus yang jujur dan juga yang tidak sombong. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Adik-adik, ternyata Yesus mendengar ya apa yang kita percakapkan kali ini tentang ketulusan hati. Karenanya Yesus perlu menyampaikan pesannya lewat Romo Sony tadi. Apa adik-adik? Nomor satu, kita harus menjadi anak yang jujur. Yang kedua, kita tidak boleh sombong. Ya, karena Yesus tahu jika kita jujur dan tidak sombong, maka kita akan memiliki hati yang tulus seperti hati Yesus. Baik adik-adik, mari mulai saat ini kalian dan kakak melakukan apa yang menjadi perintah Yesus, supaya kita selalu jujur dan tidak sombong, sehingga kita mempunyai hati yang tulus seperti hati Yesus.
Adik-adik, minggu ini kita akan membuat amplop persembahan. Ikuti kakak ya caranya. Amplopnya ada bentuk hati yang menandakan ketulusan hati adik-adik saat memberi persembahan.
bawah ditekuk ke atas sehingga membentuk amplop. Jangan lupa tulis ayat emas. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Setelah jadi, silakan adik-adik menghias atau mewarnai amplop sesuai kreasi kalian masing-masing. Kakak sudah jadi. Amplop ini bisa adik-adik gunakan untuk kolektor di gereja dan berderma bagi sesama. Sekarang saatnya 2 jari, 2 menit ajaran iman Katolik. Kali ini kakak akan membawakan 2 jari nomor 31. Apa itu surga? Surga adalah tahapan dari kebahagiaan yang sempurna bagi mereka yang mati dalam kasih karunia Allah dan yang tidak lagi membutuhkan pemurnian lebih lanjut. Kita diciptakan untuk kehidupan kekal bersama. Siapa yang tidak ingin ke surga? Tidak ada ya. Anak pihak Yopel semuanya mau ke surga. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Untuk menutup kegiatan biak pada hari ini, marilah teman-teman dan kakak-kakak pembina kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh mengikuti biak online Yopem bersama teman-teman. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang tulus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.